Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First is let me introduce our group members, and we are from group 5. First member is Muhammad Subhan, second is Miss Bacarkam Kaslin, third is Marwa Nur Awalia, fourth is Nurmayanti Ningsih, and fifth Ayusri, and Ani Cewildasari, and the last is Fitriani. And the materials that will be brings by our group is about language and the brain, bahasa dan otak. Dan apa saja yang akan dibahas pada presentasi grup 5 kali ini yaitu ialah pertama, bagaimana struktur dan fungsi otak, bagaimana struktur dan fungsi belahan otak, apa sajakah area bahasa dan fungsinya, bagaimanakah kemampuan bahasa pada belahan otak kanan, dan apakah yang dimaksud bilingual, apa yang dimaksud bahasa isyarat, apa sajakah yang termasuk dalam gangguan bahasa, and the last is bagaimana metode menyelidiki otak dan bahasa. Struktur dan fungsi otak secara umum. Mengapa kita memiliki preferensi tubuh? Bayangkan, Anda sedang berada di pantai dan ada bola pantai kecil di kaki Anda. Seseorang berteriak, "Tendang!" Bayangkan sekarang menendang dengan sangat keras. Baik, sekarang misalkan bola berada di kaki Anda lagi dan seseorang berseru, "Ambil dan lemparkan ke saya." Bayangkan sekarang melempar bola itu. Oke, satu hal lagi. Anda sedang duduk di ruang dokter, menghadap ke pintu kamar dokter. Anda mendengarkan beberapa orang berbicara di dalam ruangan, tetapi Anda tidak mengerti apa yang mereka katakan. Jadi Anda berusaha keras untuk mendengarnya. Anda menoleh sedikit ke arah pintu. Sekarang Anda bisa memahami apa yang dikatakan, bukan? Oke. Now, kaki mana yang kamu gunakan? Tangan mana yang kamu gunakan? Dan sisi mana dari kepala Anda yang Anda putar? Kebanyakan orang akan menggunakan kaki kanan mereka untuk menendang, tangan kanan mereka untuk melempar, dan mereka akan memutar sisi kanan kepala mereka ke arah suara. Namun, sebagian kecil orang, biasanya terjadi pada laki-laki, akan menggunakan sisi yang berlawanan untuk tugas-tugas ini. Coba sekarang Anda bayangkan menendang bola, melempar bola, dan mendengarkan dengan sisi berlawanan dari preferensi Anda. Bagaimana rasanya? Tidak terlalu memuaskan, bukan? Mengapa kami memiliki preferensi ini? Jadi, kita memilikinya sejak masa kanak-kanak dan sepanjang hidup kita. Mengapa? Jawabannya ada pada otak, struktur, dan fungsinya. Kami akan mulai dengan diskusi tentang otak, dan dengan melakukan itu kami akan menjelaskan mengapa kami memiliki preferensi yang kami lakukan. Belahan otak. Struktur umum otak adalah keseluruhan yang terbagi menjadi dua bagian vertikal yang tampak seperti bayangan cermin satu sama lain. Kelihatannya seperti buah kenari dengan dua bagian yang disatukan di tengahnya. Hanya saja, ada sedikit ruang di antara dua bagian di otak yang sebenarnya. Setiap setengah dari otak disebut belahan, ada belahan kiri dan belahan kanan. Belahan keluar dari batang otak yang terhubung ke sumsum tulang belakang. Belakang otak mempertahankan hubungan satu sama lain melalui seikat serat yang disebut corpus callosum. Otak bersama dengan sumsum tulang belakang disebut sebagai sistem saraf pusat tubuh manusia. Ada selubung di setiap belahan yang disebut korteks, yang merupakan lapisan luar materi sel yang berkerut. Ini adalah korteks yang berkaitan dengan fungsi otak yang lebih tinggi pada manusia dan hewan. Setiap belahan otak terbagi menjadi 4 bagian atau lobus dari depan ke belakang. Terdapat frontal, temporal, parietal,
Jadi parietal ini terletak di atas temporal dan oksipital. Pembagian otak menjadi lobus secara longgar didasarkan pada ciri-ciri fisik dan bukan pada pemisahan yang sebenarnya. Area bahasa. Beberapa area spesifik telah diidentifikasi. Pertama, bagian depan lobus parietal. Sepanjang gambar Rolando terutama terlibat dalam pemrosesan sensasi dan dapat dihubungkan dengan area bicara dan pendengaran pada tingkat yang lebih dalam. Kedua, area di depan patung Rolando terutama terlibat dalam fungsi motorik dan karenanya relevan dengan studi berbicara dan menulis. Third is area di bagian belakang atas lobus temporal, memanjang ke atas ke dalam lobus parietal, memainkan peran utama dalam pemahaman ucapan. Ini adalah wilayah Wernicke. Fourth is di bagian atas lobus temporal adalah area utama yang terlibat dalam penerimaan pendengaran yang dikenal sebagai Hedge-Gate. Menurut ahli patologi Australia R.L. Hedge 1824 halaman 81. Terus terakhir, bagian punggung bawah dari lobus frontal terutama terlibat dalam pengkodean ucapan. Ini adalah wilayah Broca. Beberapa jalur syaraf yang dianggap terlibat dalam pemrosesan bahasa lisan. Pertama, produksi pidato. Struktur dasar ucapan diperkirakan dihasilkan di area Wernicke dan dikirim ke area Broca untuk pengkodean. Program motorik kemudian diteruskan ke area motorik yang berdekatan yang mengatur organ artikulatoris. Kedua, membaca dengan lantang. Bentuk tertulis pertama kali diterima oleh korteks visual, kemudian ditransmisikan melalui gyrus sudut ke area Wernicke, di mana diyakini terkait dengan representasi pendengaran. Struktur ucapan kemudian dikirim ke area Broca seperti pada produksi pidato. Kemudian terakhir, pemahaman ucapan. Sinyal tiba di korteks pendengaran dari telinga dan ditransfer ke area Wernicke yang berdekatan, di mana sinyal tersebut diinterpretasikan. Baik, saya Maron Nurawalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan struktur dan fungsi belahan otak. Jadi belahan otak itu terdiri atas dua, yaitu belahan kiri dan kanan otak. Belahan kiri dan kanan otak mengontrol sisi berlawanan dari tubuh. Otak mengontrol tubuh dengan pembagian kerja. Belahan otak kiri mengontrol sisi kanan tubuh, termasuk tangan kanan, lengan kanan, dan sisi kanan wajah. Sedangkan belahan otak kanan mengontrol tubuh sisi kiri. Dominasi belahan otak. Meskipun belahan otak membagi pekerjaan tubuh, mereka tidak melakukannya secara merata. Dalam arti tertentu, kita dapat mengatakan bahwa tubuh tidak dapat melayani dua tuan. Satu sisi harus mengambil alih. Orang yang dominan belahan otak kiri cenderung menggunakan tangan kanan dan kaki kanan, sedangkan orang yang dominan belahan otak kanan cenderung menggunakan tangan kiri dan kaki kiri. Preferensi suara. Suara ucapan dibedakan dari jenis suara lainnya termasuk musik, suara binatang, dan suara. Kedua belahan otak itu menghususkan diri dalam pemrosesan kedua jenis suara ini, ucapan dan non-ucapan. Untuk orang kidal sejati, suara ucapan terutama diproses di belahan otak kiri, sementara musik, suara, dan suara binatang sebagian besar diproses di belahan otak kanan. Spesialisasi belahan otak kiri. Penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa pusat bahasa mendominasi di satu belahan otak atau belahan otak lainnya. Pusat bahasa utama adalah area Broca, di bagian depan bagian otak, area Wernicke ke belakang, dan angular gyrus yang lebih jauh ke belakang. Area Broca dan area Wernicke dihubungkan oleh jaringan-jaringan fasciculus arcuata yang dapat kita lihat pada gambar di atas. Selain bahasa, belahan otak kiri berkaitan dengan operasi logis dan analitis dan matematika yang lebih tinggi. Kedua, spesialis belahan kanan. Belahan otak kanan terlibat dalam mengenali emosi, mengenali wajah, dan memahami struktur benda-benda secara global tanpa analisis. Sepihak stroke, belahan otak kanan dapat menyebabkan masalah langsung dan memori tertunda ketika pasien mengalami kesulitan belajar dan mengingat kata individu. Hal ini menurut pendapat dari Helper dan Cherney pada tahun 2004.
Belahan kanan juga berhubungan dengan musik dan suara non-linguistik seperti suara dan suara binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. My name is Anicha Wildasari. So, today I will explain the material about area bahasa dan fungsinya. Area bahasa dan fungsinya dapat melalui dua area. Area pertama, area Broca, area motorik, dan produksi suara. Menurut Pierre-Paul Broca adalah seorang ahli patologi Prancis dan ahli bedah saraf pada tahun 1824-80-an yang membuat penemuan besar pertama tentang otak dan bahasa. Dia menemukan area tertentu dari korteks yang terlibat dengan produksi ucapan. Bagian korteks itu memakai namanya, yaitu area Broca. Jadi, Broca mencatat bahwa area bicara berdekatan dengan wilayah korteks motorik yang mengontrol pergerakan otot-otot artikulator bicara seperti lidah, bibir, rahang, langit-langit lunak, pita suara, dan lain-lain. Kemudian area yang kedua yaitu area Wernicke, area pendengaran dan pemahaman bicara, pemahaman ucapan. Menurut Karl Wernicke adalah seorang ahli saraf Jerman pada tahun 1848 sampai 1905 mengingat bahwa Broca, area bicara, berada di dekat bagian otak yang melibatkan area yang mengontrol para artikulator bicara. Dia menyelidiki apakah ada dua area lain di otak terlibat dalam proses pemahaman ucapan. Nah, dalam penelitiannya, dia menemukan dekat bagian korteks di lobus temporal yang menerima pendengaran stimuli, area yang terlibat dalam pemahaman ucapan. Well, I'm Nurmayanti Ningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan bahasa belahan kanan. Jadi di sini terdapat dua topik, yaitu yang pertama fungsi bahasa umum. Nah, sementara belahan kiri terlibat dalam sebagian besar tugas bahasa, bukti terbaru menunjukkan bahwa belahan kanan juga terlibat dalam pemrosesan bahasa. Atau lebih tepatnya, kedua belahan menerima masukan yang sama dan keduanya berusaha untuk memproses masukan untuk setiap proses bahasa. Belahan otak menghitung informasi secara berbeda di setiap tingkat pemrosesan, misalnya pemrosesan semantik, sehingga setiap belahan paling mahir dalam menangani input tertentu dan menghasilkan ujaran. Selanjutnya, memahami wacana dan pikiran lainnya. Di sini sudah ada banyak bukti bahwa belahan kanan sangat penting untuk memahami wacana. Belahan kanan ini memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dunia luar terlibat dalam skrip di mana sejumlah kalimat terkait dengan suatu topik. Seseorang yang mengalami kerusakan di belahan kanan menunjukkan penataan masalah dalam mengingat cerita dan ucapan mereka terganggu, khususnya pada tataran wacana. Melompat dari satu topik ke topik lain sudah tidak lagi koheren. Nah, untuk topik yang kedua yaitu belahan kanan bisa mengambil alih fungsi belahan kiri. Jadi penting untuk diingat bahwa otak beroperasi secara keseluruhan. Tugas apapun itu diwakili oleh jaringan area. Untuk kinerja otak secara keseluruhan ini, jumlah jaringan yang diangkat lebih penting daripada lokasinya. Oleh karena itu, otak mampu menyesuaikan kembali sirkuitnya untuk memproses bahasa ketika kasus pemrosesan normal tidak lagi terjadi. Nah, plastisitas otak menyumbang bukti yang berkembang bahwa kerusakan pada area bahasa di belahan kiri seorang anak kecil dikompensasikan dengan belahan kanan mengambil alih perolehan kembali bahasa. Ini juga terkadang terjadi pada orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ayusri. I'm explain material about bilingual brain atau otak bilingual. Penelitian neurolinguistik baru-baru ini menunjukkan minat yang semakin besar tentang bagaimana bilingual mewakili berbagai bahasa di otak. Dua isu sentral telah menjadi fokus penelitian. Yang pertama yaitu studi menunjukkan keterlibatan belahan
belahan otak kanan. Di sini Albert dan Obler tahun 1978 melaporkan keterlibatan yang lebih besar dari belahan kanan dalam dwibahasa dibandingkan dengan bahasa monolingual. Albert dan Obler berpendapat bahwa belahan kanan memainkan peran utama dalam pembelajaran bahasa kedua, bahkan dalam bahasa masa dewasa. Selanjutnya yang kedua yaitu studi tidak menemukan dominasi. Sebaliknya, sejumlah penelitian melaporkan tidak ada perbedaan dominasi lateral untuk bahasa pertama dan kedua. Di sini Walters dan Zator berpendapat tidak menemukan perbedaan antara bilingual dan monolingual. Next, investigate the brain and language atau menyelidiki otak dan bahasa. Yang pertama itu metode tradisional. Pemahaman yang kita miliki tentang dasar neurologis bahasa di otak yang relatif terbatas adalah hasil dari penerapan sejumlah metode yang relatif kecil. Metode tertua yang digunakan Broca sendiri adalah pemeriksaan postmortem otak pasien yang mengalami gangguan bahasa semasa hidupnya. Kelainan yang dia temukan di area tertentu otak mereka dalam bedah mayat berkorelasi dengan gejala bahasa yang mereka tunjukkan dalam kehidupan. Next, yang kedua, metode teknologi tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, metode baru yang revolusioner telah dikembangkan yang cocok untuk mempelajari bahasa dan otak. Ini melibatkan teknik baru yang kuat dalam pencitraan, yaitu CAT atau Computer Axial Tomography. Teknik ini melibatkan otak apa adanya tanpa pembedahan atau prosedur invasif lainnya, dan menunjukkan fungsi otak yang sebenarnya secara real time. Dengan demikian, mereka dapat digunakan untuk mengeksplorasi fungsi otak orang normal serta mereka yang memiliki masalah otak. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Suban. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat? Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir, bukannya suara untuk berkomunikasi. Jadi bahasa isyarat ini tidak menggunakan suara. Ada dua sistem bahasa isyarat, yaitu satu, sistem bahasa isyarat Indonesia atau disebut juga SIBI. Jadi SIBI ini merupakan bahasa isyarat yang diadopsi dari American Sign Language atau disebut ASL. Bahasa isyarat yang satu ini juga biasa dipakai di sekolah luar biasa atau sering kita dengar dengan sebutan SLB, untuk berkomunikasi antara guru dan siswa maupun antar siswa. Mengingat SIBI adalah bahasa isyarat yang tergolong sulit, banyak teman-teman tuli dan bisu yang memilih untuk tidak menggunakan SIBI saat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. SIBI yang hanya menggunakan satu tangan saja ini memiliki struktur yang sama dengan tata bahasa lisan Indonesia, termasuk penggunaan awalan dan akhiran. Terus poin kedua yaitu bahasa isyarat Indonesia yang disebut Bisindo. Bisindo adalah bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang tuli dan bisu sejak kecil. Jadi Bisindo ini digunakan memang orang-orang tuli atau bisu mulai dari dia sejak kecil, mulai dari masa kanak-kanaknya. Boleh dibilang bahasa Bisindo ini adalah bahasa alami yang mudah dicerna oleh sesama tuli atau ketika dipakai berkomunikasi dengan orang normal. Apabila SIBI hanya menggunakan satu tangan, Bisindo disampaikan dengan menggunakan dua tangan. Tujuan penggunaan dua tangan adalah memudahkan lawan bicara memahami
apa yang disampaikan orang yang berbicara menggunakan bisindo. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang bahasa isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang gangguan bahasa atau biasa disebut afasia. Afasia dibagi menjadi dua, yaitu afasia Broca dan afasia Wernicke. Yang pertama, afasia Broca. Awal dari studi ilmiah yang membahas tentang kasus afasia, istilah yang mencakup berbagai gangguan bahasa yang biasanya disebabkan oleh kerusakan jaringan pada otak. Hal ini terjadi karena adanya cedera perang, stroke, dan kecelakaan mobil yang menyebabkan cedera tersebut. Jadi, ada hilangnya pengetahuan sintaksis, baik dalam produksi ucapan maupun pemahaman ucapan bagi mereka yang mengidap afasia Broca. Menariknya, orang dengan afasia Broca seringkali dapat bernyanyi dengan sangat baik, bahkan menggunakan kata-kata dan struktur yang tidak dapat mereka ucapkan dalam percakapan. Yang kedua yaitu afasia Wernicke, pembicaraan ganda yang tidak masuk akal. Kondisi ini ditandai dengan adanya tuturan kata yang seringkali menyerupai apa yang disebut ucapan yang tidak masuk akal, atau pembicaraan ganda. Kedengarannya benar dan tata bahasanya juga benar, tetapi memang demikian tak memiliki arti. Pasien dengan afasia Wernicke biasanya memberikan kata-kata pengganti yang tepat berdasarkan suara, asosiasi, dan fitur lain yang serupa. Contohnya pada substitusi kata. Kata kursi seharusnya dalam bahasa Inggris chair, tapi pada pengucapan beberapa pasien penderita afasia Wernicke, mereka mengatakan chair dengan suara yang serupa. Seperti afasia Broca, afasia Wernicke juga dapat menyebabkan hilangnya pemahaman bicara yang parah. Namun meskipun pendengaran suara dan musik nonverbal mungkin tidak terganggu. Membaca dan menulis afasia atau biasa disebut disleksia. Disleksia dibagi menjadi dua kategori, yaitu aleksia dan agrafia. Aleksia yaitu di mana yang melibatkan gangguan dalam membaca, dan agrafia di mana melibatkan gangguan dalam menulis. Seseorang mungkin terpengaruh oleh kedua kondisi tersebut pada saat yang bersamaan. Dalam hal ini, orang tersebut tidak dapat membaca atau menulis dengan benar. Dalam agrafia murni, ada kehilangan total kemampuan menulis. Meskipun tangan dapat digunakan dengan keterampilan yang lain untuk tujuan yang lain. Jadi, misalnya orang yang pernah mengalami stroke, belahan kiri mungkin dapat membaca kalimat dengan sederhana. Contohnya, apa kabar? Namun tidak dapat menulisnya. Afasia pada tulisan Jepang. Di Jepang, apapun yang tertulis dalam huruf kanji bisa ditulis dalam huruf kana, tetapi tidak mewakili sebaliknya. Imura pada tahun 1940 mempelajari seorang pasien yang menderita afasia Broca sanggup untuk menulis huruf kanji yang benar untuk kata-kata yang didiktekan. Namun, tidak dapat menulis kata-kata yang sama dalam huruf kana. Sesuatu yang normal di Jepang yang bisa dilakukan, terutama sejak huruf kana dianggap lebih mudah daripada keduanya. Yang keempat yaitu afasia bahasa isyarat. Pembaca akan mengingat bahwa belahan kanan telah terbukti lebih unggul dalam tugas spesial seperti pengenalan wajah dan tugas konstruktif visual seperti menyalin desain dan pola. Mengikuti pembagian belahan yang luas ini sebagai kiri untuk bahasa dan kanan untuk spesial. Tampaknya belahan kananlah yang lebih unggul terlibat dalam produksi dan pemahaman bahasa isyarat. Karena tanda tangan adalah ruang visual fenomena terkait, afasia penanda tangan dibagi menjadi dua, yaitu afasia Broca dengan penanda tangan
dan afasia Wernicke dengan penandatangan. Yang terakhir yaitu lokalisme dan holisme. Pengaruh faktor psikologis yang lebih luas pada bahasa, seperti tentang perhatian, motivasi, dan visual, serta lain-lainnya. Model lokalis yang telah berhasil menjelaskan sekitar 85%. Mereka mewakili orang-orang yang mengalami gangguan bahasa tetapi tidak mengalami kerusakan pada wilayah bahasa yang tertentu, atau sebaliknya, kerusakan tertentu tidak dapat mengganggu atau menyebabkan kerusakan yang paling lebih serius. Saya kira itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.